Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastawiyah Rahab, MPM 23140134. Mata pelajaran pengembangan bahasa Indonesia SD, yaitu dosen pengampu Ibu Monika Trisia, MPD. Saya akan membaca kesimpulan dari pembelajaran kami, yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala materi atau sumber belajar yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran bahan ajar. Bahan ajar dapat mencakup buku, modul, presentasi, video, audio, gambar, alat peraga, dan media digital. 1. Menyampaikan informasi, menyediakan pengetahuan atau konsep yang perlu dilakukan oleh peserta didik. 2. Memfasilitasi pemahaman, membantu peserta didik memahami materi pembelajaran melalui beberapa bentuk penyajian yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda. 3. Mengembangkan keterampilan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Memulai aktivitas yang terintegrasi dalam bahan ajar. 4. Mendorong partisipasi aktif, mengstimulus interaksi antara guru dan peserta didik, serta antara peserta didik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif. Bahan ajar biasanya disusun sebagai dengan kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku yang disesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Bentuk dan penjelasan mengenai jenis-jenis bahan ajar berdasarkan pendekatan atau langkah-langkah dalam pengembangan. 1. Jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar dapat dikategorikan berdasarkan bentuk atau media penyajiannya. Beberapa jenis dalam ajar antara lain: 1. Bahan ajar cetak. Buku teks. Buku pembelajaran yang disusun sesuai kurikulum dan menjadi referensi utama bagi peserta didik. Modul atau handout. Materi pembelajaran yang disusun dalam bentuk media atau lembar kerja sebagai pembantu belajar mandiri. Bahan ajar atau audio visual. Video pembelajaran rekaman yang mengandung penjelasan, demonstrasi, atau analisis yang membantu visualisasi konsep. Audio. Materi pembelajaran berupa rekaman suara serta ceramah atau diskusi yang diakses oleh peserta didik. 3. Bahan ajar digital atau interaktif. Simulasi dan analisis. Media interaktif yang membantu peserta didik memahami konsep melalui visual, proses atau fenomena. Aplikasi pendidikan. Software atau aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk membentuk proses pembelajaran. 4. Bahan ajar atau alat peraga. Model replik. Alat peraga fisik yang dapat digunakan untuk memperagakan
konsep-konsep abstrak secara konteks. Pengembangan bahan ajar merupakan proses yang terstruktur untuk menghasilkan materi pembelajaran yang efektif. Salah satu metode atau model yang sering digunakan adalah yang terdiri dari 5 tahap analisis. Mengintegrasikan kedudukan peserta didik, tujuan pembelajaran, menentukan konsep ruang lingkup materi yang akan dikembangkan. 2. Dennings atau desain. Merancangkan kerangka materi, menentukan struktur dan memiliki jenis bahan ajar yang sesuai. 3. Pengembangan atau development, membantu menyusun materi ajar berdasarkan desain yang telah dirancang. Implementasi, menerapkan bahan ajar dalam proses pengembangan baik di kelas maupun secara daring. Atau 5. Evaluasi, penilaian efektif bahan ajar melalui umpan balik dari peserta didik untuk guru dan hasil belajar. Sekian dari kesimpulan yang saya bacakan, saya jelaskan tadi. Kurang janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.